ganti sholatnya kok selama hidupnya. Kemampuan kita cuma 1.800 liter, kita kasih, kita serahin ke yang layak makan. 1.800 liter, mohon maaf, untuk berapa? Untuk jamaah yang tadi itu diliterin 5 liter, 5 kilo, 5 liter. Untuk mengganti puasanya nih, puasa sholatnya selama kok dan meninggalkan itu. Mungkin selama 3 hari semakin banyak senang saya, memang orang baik ya, jadi semuanya orang baik gitu, orang semuanya baik gitu. Sampai ada yang ngirim makanan tuh dari hamba Allah, karena kok setiap dia baru ini kan saya lihat tuh, baru selama saya hidup baru ini saya ngeliat kok nggak ada, saya lihat HP-nya dia juga suka sedekah gitu, diem nih kayak yayasan ini, yayasan itu dari hamba Allah bilangnya gitu, sampai dia ngirim tuh kayak di online gitu tuh, kayak GoFood atau apa tuh, dia ngirim bukan buat dia, buat orang yang ngirim itu, silakan bapak makan katanya gitu. Dari siapa nih Bu? Biasanya dari hamba Allah. Jadi ada orang yang ngirim makanan kayak buah atau apa, bilangnya juga dari hamba Allah kayak gitu. Kita tanya kan, kalau kita tahu kan ada yang kirim, kita bilang terima kasih ya, karena nggak tahu dari hamba Allah dari siapa ya, cuma bilang alhamdulillah ya Allah kayak gitu. Rezeki yang bagus gitu, dari makanan yang semua banyak banget gitu. Teman-teman gue masih banyak yang datang, teman-teman lama yang waktu zaman 60 jadi penyanyi maupun kalang-kalangan itu masih banyak yang datang tiap hari, masih banyak yang datang doain, gak putus. Fan yang po datang dari Aceh, dari mana sampai datang, sampai ada yang nginep di sini, sampai ngaji, sampai mau dikasih Al-Quran, sampai mau dikasih tasbih. Jauh-jauh datang dari luar kota? Dari Aceh, menginap, dia ngaji di sini, dia ngaji. Dia mau hataman, katanya silakan, nggak ada larangan kok, buat kebaikan silakan kayak gitu. Buat apa kan saya nggak kenal, silakan kayak gitu, buat kebaikan kenapa ditolak kayak gitu. Dia mau ngaji kok sampai hataman nih dari Aceh. Bang, kalau soal yang tadi video 1.800 liter itu emang sebelum almarhumah wafat ada pesan atau emang dari keluarga sendiri atau dari abang? Ya nggak ada pesan ya, kayak gitu kewajiban. Mungkin ada sholat yang bolong tuh kita ganti dengan sedekah dia namanya gitu. Berarti selama 1.850 hari itu mungkin kan ada yang bolong kita ganti dengan kita ini coba dengan sedekah gitu. Tapi memang nggak bisa diganti sholat kayak gitu. Itu jatuhnya dia sedekah kayak gitu. Abang ngomongin soal apa namanya, pesan-pesan terakhir kan sempat viral juga tulisan wasiat yang dibacain oleh Pak Irfan Hakim ya. Nah itu seperti apa mungkin Bang, ya, nitipin pesan ke teman-teman artis, terus teman-teman keluarga. Pesan-pesannya untuk saat ini kan saya emang belum buka, saudara-saudara saya itu ya bilang jangan buka HP dulu kayak gitu kan, atau TikTok atau beritanya tentang ini, jadi ingat saya kan, dia tahu kan 2 hari ini kan saya ini baru ini nih saya ini itu agak semangat gitu, hari-hari saya kan saya belum, sampai saat ini saya belum berani naik ke kamar. Kenapa? Itu banyak kenang-kenangan kok, dari kita baru nikah tuh kasur masih saya simpan, lemari saya bawain lemari itu waktu saya nikah saya bawain kayak gitu, jadi masih banyak kenang-kenangan indah gitu. Jadi untuk saat ini saya masih ada berada di bawah tidurnya kayak gitu. Jadi hal kayak gitu saya lagi tutup dulu gitu, saya tutup kayak gitu. Tapi tahu Bang soal yang surat wasiat yang dibacain sama Irfan ini yang belum. Ya apa itu belum tahu. Oh yang ini yang untuk keluarga, sahabat dan penonton, kalau aku udah nggak ada jangan nangis, lama-lama hidup harus terus berjalan. Oh itu baru tahu gitu, ya baru tahu. Soalnya yang wasiat cuma itu aja kayak gitu. Dia pernah ngikut pengajian kayak gitu. Apa kalau kata Pak Ustadz, hadis Nabi katanya kalau orang meninggal hari Jumat itu tanpa pertanyaan gitu. Bener nggak Pak? Bener itu hadis Nabi kayak gitu. Kalau kayak gitu Mama meninggal hari Jumat aja dong Pak ya, enak berarti ya, lebih gampang. Nah itu Allah ijabah doanya, mau meninggal di hari Jumat gitu jam 8 sekian kayak gitu. Kalau di sini sudah ada firasat belum sih sebelum almarhum meninggal, sudah ada firasat? Siapa? Saya. Firasat itu sih nggak ada ya. Cuma kalau mimpi empok meninggal waktu mau di rumah sakit itu saya mimpi kayak gitu. Tapi saya baik sangka. Mudah-mudahan ini empok berumur panjang kayak gitu. Karena kan mimpinya meninggal, sebaliknya saya balikin kayak gitu. Ternyata mimpi saya kayak kenyataan jadi berzapu gitu. Ini kayak yang dimimpi empok meninggal dengan senyum. Cuman meninggal cuman kita peluknya Pak ini udah nggak kuat kan, itu untuk nama suster yang nggak kuat, ini coba sendiri Pak nggak kuat saya peluk, ikutin nama cuma sampai asa la ilaha illallah, cuma sampai Allah kok langsung merem gitu, udah gitu
mah gampang. Intinya itu disampaikan ke almarhum nggak? Enggak, saya nggak berani, takut almarhum saya kepikiran gitu. Malam mau meninggal tuh saya duduk tuh di bangku, udah dia gini lihat, ntar saya liatin dia begini gitu, ntar saya lihat, tadi lihat lagi saya balik lagi, saya lihat tadi dia udah balik lagi gitu, jadi nggak mau tatapan. Jadi dong ada pesan terakhir nggak sih dari almarhum mungkin yang nggak bisa dilupakan? Yang bisa dilupain, kesannya ya jaga anak-anak dari pendidikannya biar tinggi-tinggi pas sekolah, sayangin anak-anak ya mah, pokoknya anak-anak itu udah tanggung jawab apa semuanya kayak gitu. Jangan lupa si kembar, dia itu ternyata kembar susunya jangan sampai kehabisan, kata dia kan, dia kan tahu si kembar susunya kuat nih. Kadang-kadang kan kita beli sekardus tuh seminggu udah habis kayak gitu, dia tahu. Jadi itu benar-benar ini namanya dia selalu ingatnya anak gitu kan, mau meninggal tuh ngomonginnya anak. Wah, anak-anak pendidikannya harus benar-benar tinggi, jangan sampai kayak kita kan udah ngalamin asam garamnya nih, pahit susahnya Pak, dari nol kita rumah tangga kayak gitu, pelan ngomong gitu kan, ngomongnya satu-satu. Oh mau makan ya gitu doang gitu, iya gitu. Nanti kita pakai air apa gitu, pakai air kuah sayur gitu, nanti kita suapin gitu. Obat juga udah saya gerusin karena takut keselakan, karena napasnya bukan udah selalu bilang ini udah di sini, napasnya udah di sini gitu. Saya lihat udah dingin, malam-malam tuh ini udah dingin, badan ini udah dingin. Nah jam abis sholat subuh kan saya sholat subuh, Pak sini mah apa gitu, di sini suruh tidur di sampingnya. Bilang mah nggak muat ini kayak gitu, udah di sini aja, usap-usap aja ya, udah usap-usap rutin gitu. Karena kan kok tidurnya tuh udah duduk gitu, ntar begini salah, dia mungkin aja kayak giniin aja, mah ikutin ya, baca sholawat gitu kan. Dalam hati aja, kalau nggak bisa dalam hati tuh saya tuntun, sampai terakhir pun saya tuntun, sampai Allah udah habis. Emang berarti nggak ada surat wasiat khusus dari almarhum ya buat keluarga atau buat abang? Nggak ada, cuma anak-anak jaga anak-anak dari sekolahnya, pendidikannya, dari makannya tuh benar diperhatiin gitu. Itu secara lisan berarti ya? Iya, Pasti rumah sakit ya? lisan. Masih ada ini nggak sih bang, impian kok Impian kok gini, waktu saya umroh di 2021, dia tuh doa depan Ka'bah, ya Allah mudah-mudahan saya bisa kembali di sini sama keluarga dan anak-anak. Jadi kan waktu itu saya berdoa aja tuh, kok dia berdoa kayak gitu, niatnya dia tuh baik gitu. Jadi mau ajak anak-anak nih berangkat umroh bareng-bareng gitu sekeluarga gitu. Nah hal itu mau dilakuin, cuma kan pokoknya lagi kurang sehat kan. Udah gitu kan si Rafa-Rafi ini kan belum bisa jalan, dia bilang nanti aja insya Allah kita ada rezeki Rafa-Rafi udah bisa jalan, kita berangkat gitu. Yang penting kamu sehat gitu. Ya mudah-mudahan hal itu bisa saya lakuin gitu, niat baiknya kok kan. Dan juga kan Rafa-Rafi kan di Petong ini mau ulang tahun nih bulan September. Kalau kata kan tiap tahun kan Petong dirayain walaupun ini kecilan ya, doa-doa bareng apa. Tanggal bulan September si Rafa-Rafi sekembar nih bulan Oktober. Jadi katanya mah si Petong sama sekembar gabung aja gitu, gabung aja ulang tahunnya, kita jalan-jalan ke Anyer, ajak anak yatim, sewain bis kata dia gitu, sewain bis, ajak anak yatim tuh katanya gitu, kita sewain bis sama keluarga, saudara, yuk kita berangkat ke Anyer kayak gitu. Ntar kalau mama sehat kita berangkat, bismillah kata dia gitu. Itu sudah direncanakan ya? Iya. Udah direncanakan. Tapi nanti akan dilaksanakan tanpa Mudah-mudahan kita sehat, panjang umur, ada rezekinya, kita berangkat kayak gitu. tetap berangkat ya? Insya Allah. Bang kan berjuang dengan sakitnya, tapi terus ceria di depan. Dia menunjukkan rasa Iya, sakit. dia itu berusaha untuk nutupin sakit, dan gue ini nggak sakit, gue ini sehat. Seakan-akan tuh penyakit tuh bakalan ini kok, gue bakalan sembuh kayak gitu. Dia tuh yakin kayak gitu, tuh yakin. Dia kalau sakit nggak dirasain. Kalau di rumah malah dia tuh di kamar, dia tuh malah kesakitan. Kalau dia kumpul sama temennya, dia happy, itu malah hilang. Penyakit dia nggak ngerasain kayak gitu, karena dia tuh berjuang supaya ini dia, gue nggak sakit loh, gue ini nggak sakit, gue sehat. Coba media perhatiin aja kok, kelihatan sehat kan kayak gitu. Itu bener-bener wanita Wonder Woman. Kalau gue ngedrop banget, dia tetap anggap dirinya sehat kayak gitu. Bang, kalau ngedropnya banget itu udah berapa lama sih bang? Ya sebulan ini aja, sebulan kemarin tuh, bulan kemarin tuh udah mulai kayak badannya nggak ini mah, udah dibilang kan istirahat dulu mah, udah istirahat aja, kamu di rumah. Gua kan empok agak ini orang yang agak keras ya, gua harus ketemu temen-temen, gua harus kumpul kayak gitu, gua harus happy kata dia gitu. Gua nggak mau bilang ini gua sakit nggak kayak gitu, gua harus kuat kayak gitu, karena kita meluk ya kan, kita BBI lagi
udah mah istirahat dulu, tetap mau itu. Gue malah bener dicoba malah rentek badannya kan, dia keluar aktivitas malah hilang gitu. Bagi dong soal mungkin udah berjalan 3 hari perkembangan anak-anak Rafa dan Raffi seperti apa tanpa almarhum. Anak-anak si kembar lagi kurang sehat dari awal meninggal kan malamnya kan panas gitu. Dan kemarin si Ade juga nih, si Rafa masuk IGD di rumah sakit, pulang tuh akhirnya kan malam kan. Nah sekarang nih abangnya yang kayak adenya itu lagi diniin, lagi coba diobatin kan kayak gitu, coba ngomongin dokter, coba obatin obat yang sama nggak apa-apa, tadi kan libur tuh kayak gitu, lagi kurang sehat. Dia sempat nangis, akhirnya dikasih baju almarhum. Iya, jadi malam pertama tuh nangis aja tuh kan, gelisah tuh, akhirnya dipelukin baju almarhum, tidur pulas kayak gitu. Namanya belum 40 hari ya, mungkin anaknya belum punya dosa, mungkin dia ngeliat dengan jelas kali ya mamanya tuh kayak seperti apa kayak gitu. Sekarang yang jaga masih baby sister atau masih dijaga baby sister kan, kita namanya orang laki agak kaku ya kayak gitu, beda sama seorang ibu kan. Ibu bisa ngerawat 10 anak, tapi kalau bapak susah gitu, sulit karena kaku ya kan. Tapi kita berusaha untuk itu maksimal mungkin kayak gitu, makanya kita harus kayak gitu karena kan darah daging kita gitu. Bang, ada yang kemarin anaknya yang perempuan itu juga katanya sempat pingsan. Sampai saat ini malam ini juga dia untuk mengenang mamanya dia coba pakai baju mamanya tuh, biasa pakai di baju mamanya tuh buat ngaji, dipakai sama dia malam ini. Itu baru pingsan, sampai sekarang masih dalam kamar aja, masih pingsan-pingsanan karena memorinya juga deket sama mamanya ya. Jadi buat misalnya untuk ngilangin itu nggak semudah itu kayak gitu, mesti tetap ingat mamanya kayak gitu. Biasa kalau ini manja kan, mamanya itu dia pelukan kan, namanya anak cewek kan. Kalau bapaknya kan susah untuk itu kayak gitu. Berarti sampai sekarang juga masih pingsan, kan tadi pingsan. Saking dekatnya sama. Iya, emang saking deket, sayang gua mamanya kan, apa juga nurut kayak gitu kan. Kakak kalau yang pinter itu dijalanin orangnya tuh, kalau tahun betul denger kata kayak gitu. Tapi untuk sekarang mungkin untuk tidurnya apakah di kamar mamanya atau di kamar sendiri? Di kamar kakaknya kok gitu. Dia belum bisa ke rumah ini, dia juga belum bisa di kamar ini. Banyak memori kenangan yang mengingatkan tentang mamanya. Saya pribadi pun ya sebagai ayahnya tuh nggak masuk ke kamar itu, nggak, karena banyak kenangan juga di situ. Kok semua kan tiap hari tuh aktivitas ya, sama hari-hari emang ngompo. Satu yang saya paling kangenin tuh kalau pagi ada yang bangunin gitu, mau berangkat kerja nih bangunin, Pak, Mama udah masak nasi goreng tuh di meja ya, Mama pamit ya, cium tangan kayak gitu udah. Tapi kalau untuk makan sendiri apakah masih bisa nggak sih untuk anak yang perempuan, atau memang tetap mengurung diri gitu? Makan untuk saat ini ya saya pribadi pun berkurang kan kayak gitu, masih belum ketelan gitu rasanya tuh. Empo ini masih ada gitu untuk saya, tapi memang empo itu masih ada selalu di hati saya kayak gitu. Wah selalu ingat gitu, makanya saya nggak mau sendiri. Kalau saya bengong malah kepikiran kok harus ada teman saya juga buat bengong biar agak-agak ini. Tapi mungkin kali nyanyi gimana untuk anak yang merasa Kenapa? untuk cara menyebutnya sendiri? Oh kita kuatin kayak gitu, kakak udah ikhlas, mama di sana udah tenang. Kita juga suatu saat kita nih bakalan kita menunggu kematian. Kenapa? Nggak ada sesuatu tuh masa depan selain kematian. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap makhluk bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kita tinggal nunggu giliran. Jadi kita juga nanti di sana akan ketemu mama. Insya Allah ridho, kita berkumpul nanti di sana gitu. Jadi bilangin pelan gitu, biar ada pengertian kan, namanya juga anak masih belia kan, belum terlalu dewasa kayak gitu. Bang, tadi mungkin juga disebutkan kan sempat memberikan ambulan, pada akhirnya ambulan itu yang digunakan. Ya, jadi spot tuh di masjid belum ada ambulan. Kalau kita lagi masjid, ya Allah, Pak, doain mama kali biar nanti ada iklan masuk rezeki masuk endorse masuk rezeki lancar gitu, doain ya. Kayak gitu dia. Kenapa mama? Ini kan masjid belum ada ambulan, mudah-mudahan kita bisa beliin dan kayak gitu. Akhirnya tuh doanya Po diijabah dengan 1 bulan. Po dapet tuh iklan langsung tuh, iklan di TV di suatu produk kayak gitu. Langsung gitu tuh. Manajernya kan dulu masih ada tuh manajernya. Girang tuh Po, ini gua dapet iklan, udah langsung syuting nih, 3 hari lagi gitu. Nah, rezekinya udah masuk tuh, seminggu akan datang masuk rezeki, Bang. Duit udah masuk nih. Nah, waktu itu kan pernah nazar, pernah niat kayak gitu.
kamu kalau dapat rezeki pengen beli mobil ambulan gitu, itu jangan dimakan duitnya, beliin mah sisanya pun kalau masih ada sisanya beliin karpet. Kalau di masjid kan udah ada ambulan, kita beliin lagi musola, kita beliin karpet kayak gitu. Nah terus sama kubah di musola juga tuh, ada musola sini sama di sana di kubah. Ustadz Muhyiddin juga sempat bilang Empo Alfa tuh sempat berucap terakhir kali pengen naik mobil ambulan tersebut dan akhirnya terwujud. Jadi kayak gini, gitu nyerahin sambil ngebanjol kok di sini. Ini saya nyerahin katanya ini mobil ambulan khusus buat warga di Ciganjur, khususnya buat orang sakit, orang mau melahirkan, terus jenazah kata dia gitu. Ada pula kalau mau dipakai kondangan kalau dia nggak malu gitu, mau ngebanyol katanya gitu ya kan, silakan pakai kondangan kalau nggak malu kayak gitu. Akhirnya diterima kan tuh, kemudian diterima, kita ijab. Kalau juga bilang kayak gini, saya juga suatu saat itu saya akan pakai ini mobil ambulan, saya akan pakai bener. Kemarin tempat persalinan terakhir kok pakai ambulan yang mau serahin kayak gitu. Abang, sedikit bang soal Arafi katanya kabarnya akan menikahkan anak-anak, benar nggak sih bang? Kuliahkan anak-anak itu sampai selesai kuliah gitu. Ya semua kok dari Arafi, Irfan semua baik ya, kita support kita, muatin kita semuanya, dan banyak penawaran halal kebaikan kayak gitu. Cuman ya bilang ini insya Allah saya juga kan anak-anak itu kan masih ada saya, kan masih ada bapak, saya juga masih sehat, masih segar, saya juga masih bisa nyari rezeki sendiri. Kalau memang saya udah pesan anak-anak juga dikasih kita ambil, nggak dikasih itu jangan pernah minta kayak gitu, karena Nabi lebih kita orang memberi ketimbang orang menerima kayak gitu, lebih mulia kayak gitu. Saya ajarin selalu, pupuk saya ajarin, makanya gua tuh nggak mau DSO dia sakit apa, takut nyusahin orang gitu, takut ntar begini gitu kan, mau nggak mau gitu, malah yang ada gue stres ntar dia gitu, yang begini gitu, mendingan nggak ada yang tahu temen-temen deket gitu. Tapi udah ada tawaran dari A soal dunia pendidikan anak-anak? Pendidikan anak-anak sejauh ini ya baru ini aja, ngomong ya, pokoknya jangan kayak khawatir apapun gitu, ngomong gitu, apapun ngomong kayak gitu, dan itu juga belum saya memperjelasnya kayak gitu. Ya baiklah gitu, sosok teman-teman empok, kerabat empok, teman-teman Atin tuh benar-benar sangat baik, benar-benar kayak keluarga, saya nganggapnya benar-benar kayak saudara kayak gitu. Sama soal ini kebaikan Empo ngasih wakaf tanah ke Babe Samin seperti apa? Iya gitu, jadi ketika kita beli tanah ini itu kan semuanya tuh sampai ke jalanan tuh punya kita gitu. Kita juga nggak mau seperti kayak menutup jalanan, enggak. Kita temuin tuh, kita musyawarah, saya bilangin, bang sama keluarganya, ini saya nggak bakal nutup jalanan, saya kasih cukup muat 4 orang sama kurung batang tuh, saya juga nggak bakalan kayak gitu, seperti itu kayak gitu. Jadi kita wakafin buat jalanan kayak gitu, yang penting muat 4 orang sama kurung batang sama motor kendaraan kayak gitu. Apalagi pun Babe Samin kan anaknya satu angkatan juga sama. Iya, seumuran kayak gitu, teman kecil lah gitu. Kan juga rajin ibadah, kan rajin sholat kan dari orang belakang. Mudah-mudahan jadi jariah aja buat saya, buat empok almarhumah, karena kan dia mau sholat lewat situ ya kan, dia apa lewat situ, dia mau nyari nafkah lewat situ, nah kan jariah tuh sepanjang detik ya kan, kayak gitulah. Makanya si pewakaf nih teman saya, alhamdulillah kayak gitu. Keberkahannya ada, kayak pohon meninggal di hari Jumat, meninggal di bulan Allah Ta'ala kan kayak gitu. Keistimewaan itu hari sangat kayak gitu. Abang, tentang awal mula karir Empo dulu bang, sempat ikut DMD di MNC gimana? Ya hal rezeki maut takdir kita nggak pernah tahu ya kayak gitu. Jadi emang Empo pernah ikut itu DMD, ternyata Empo menang tuh. Setelah Empo viral menang, dari situ Empo dikenal juga tuh, dikenal, bintang tamu dipanggil, Empo tetapnya akhirnya di Opera Van Java. Itu dari Opera Van Java, Empo dibesarkan dari TV tersebut kayak gitu. Makanya itu TV itu rumahnya Empo, istilahnya itu rumahnya Empo kayak gitu. Dan itu banyak kenang-kenangan lah di situ kayak gitu. Empo baru dikenal pelan-pelan dikenal sampai saat ini. Empo udah nggak ada, tetap masih dikenang dan masih dikenal kayak gitu. Mungkin doanya Ya mohon maaf buat teman-teman media, pemirsa yang ada di mana saja berada. Kalau Empo punya salah dari tutur bahasa, kata-kata, perilaku dan tingkah laku, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya, diampuni segala dosa-dosanya, dan didoakan semuanya untuk pemirsa, didoakan Empo biar menjadi di surganya, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, diluaskan kuburnya, diterangkan kuburnya.
Terima kasih banyak. Makasih Bang ya.